karena ini dikasih kesempatan seperti ini pastinya menjadi peluang bagi kita untuk terus belajar. Dan di sini posisi saya Bapak Ibu semua tidak ada bermaksud untuk menggurui, hanya sedikit sharing ya. Tadi Bapak Ibu sudah perhatikan latar belakang saya murni ya, dulunya kuliah seperti biasa karena saya bukan terlahir dari keluarga yang mampu Bapak Ibu. Jadi dari kecil itu setelah saya perhatikan ya, banyak sekali ya cara-cara saya mendapatkan penghasilan tambahan bahkan waktu saya masih sekolah. Nah, baru saja kemarin saya lihat di sosial media tiba-tiba ada yang nge-tag saya, itu ketemu sama guru tari. Nah, penari ya. Jadi saya juga sempat untuk nyari duit itu Bapak Ibu, itu nari Bapak Ibu. Nah, itu sampai ikut sanggar seperti itu. Nah, terus juga waktu kecil ya karena memang saya tidak pernah merasakan uang jajan, itu dari SD saya udah sempat ngangkatin barang ibu kantin sekolah. Nah, maksudnya poinnya apa, Bapak Ibu? Jadi kehidupan di masa kecil saya itu mendorong saya untuk tidak mau hidup susah, Bapak Ibu, karena hidup susah itu cenderung tidak enak. Nah, jadi network marketing adalah industri yang merubah itu semua. Nah, makanya ini sebenarnya bagi saya ya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang serius menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu perlu kasih tahu mitranya untuk tahu tentang kenapa harus memilih bisnis network marketing. Orang mengenalnya dengan multi level, ataupun ada beberapa yang mengenal dengan namanya direct selling. Tapi sebelumnya, boleh saya tahu teman-teman dan Bapak Ibu semua, apakah suara saya bisa cukup jelas? Karena belakangan ini di Batam sering hujan ya Bapak Ibu, saya khawatir putus-putus. Jadi kalau nanti agak putus-putus kabarin, nanti saya ganti hotspot dari HP saja. Oke, siap. Jadi sambil sebelum kita mulai Bapak Ibu, seperti biasa saya suka afirmasi kepada teman-teman, siapapun itu, saya pengen tanya, yang ikut Zoom di sini, yang ingin sukses katakan saya. Boleh balas di chat ya. Saya seperti itu. Nah, jadi kenapa? Karena kita memang harus seperti itu Bapak Ibu. Saya diajarin guru saya, kita kalaupun kita belum sukses, kita harus selalu afirmasi bahwa kita ingin sukses. Dan itu terjadi dalam perjalanan hidup saya. Nah, jadi dulu 8 tahun saya bekerja di perbankan, lalu sempat menjadi manajemen. Wah, saya rame ya. Wah, semangat ya Bapak Ibu. Malam ini harus semangat karena kita mau menimba ilmu. Dan ini sifatnya bukan menggurui, tapi adalah sharing ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja, jadi Bapak Ibu saya saranin buat teman-teman yang posisi HP-nya seperti ini, dimiringkan Bapak Ibu. Jadi kalau posisinya lurus, saya sarankan dimiringkan supaya saya akan buka slide, itu Bapak Ibu akan terlihat lebih jelas ya. Nah, karena memang saya membangun network marketing ataupun AFC ini juga lebih banyak melalui Zoom, sehingga saya paham betul ya beberapa teman-teman yang pakai HP itu usahakan jangan posisinya portrait seperti ini, tapi landscape ya atau miring ya Bapak Ibu, supaya slide-nya akan lebih jelas. Nah, jadi malam ini saya diberi kepercayaan untuk memberikan sedikit pengetahuan dan sharing. Kenapa? Banyak orang profesional Bapak Ibu. Jadi bisnis yang notabene-nya itu dulunya itu dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya ini menghasilkan orang-orang berhasil sangat banyak sekali. Ya, jadi ini malam ini yang ini kenapa? Kenapa banyak orang yang masuk ke dalam industri ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di poster ya, itulah kenapa nama trainingnya adalah Why MLM atau Why Network Marketing. Nah, jadi langsung saja kita masuk Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau di akhir ya teman-teman ada pertanyaan ya jangan segan-segan. Nah, tapi poinnya begini Bapak Ibu, kenapa MLM? Ini pondasi awal Bapak Ibu. Dan ilmu ini teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini saya ibaratnya ini menampar-nampar saya waktu saya dapat training ini dulu. Nah, posisi saya juga menjalankan bisnis ini di awal-awal dulu ya, itu saya masih bekerja ataupun part-time. Tidak langsung full-time seperti ini Bapak Ibu. Saya mengenal industri ini sudah lebih dari 7-8 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya saya juga melalui proses. Tidak langsung full-time, tidak seperti sekarang ya. Maksudnya saya memang sudah hampir 8-9 tahun saya tidak terikat dengan orang ya. Nah, jadi memiliki kebebasan waktu. Karena ini yang diberikan oleh guru saya waktu itu. Nah, jadi pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Kita mungkin sifatnya juga interaktif supaya putus-putus ya, Bapak Ibu ya. Apa yang lain apakah oke, teman-teman? Saya lihat ada. Oke, coba saya ini apakah jaringan di tempat saya? Ya, apa perlu? Oke, lancar ya. Kalau putus-putus kabarin ya, Bapak Ibu ya. Saya bisa ganti ke hotspot dulu. Nah, siap. Wah, ada Mas Bro saya dari Medan ya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, ini yang saya mau kasih gambaran ya. Ini yang banyak orang nggak tahu. Yuk kita sama-sama yuk. Di sini ada di slide Bapak Ibu ada lihat ya. Kemewahan yang sesungguhnya. Mana yang lebih penting? Apakah punya harta kekayaan yang banyak? Ya, di sini. Atau
memiliki penghasilan yang terjamin. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Coba, mana? Punya harta kaya, mau harta, mobil, rumah, apa semua, atau pendapatan yang terjamin? Nah, silakan Bapak Ibu, coba balas di chat. Karena kita sifatnya malam ini belajar ya sama-sama. 4G padahal. Ya, terkadang Zoom ya. Oke, ini ya. Wah, pendapatan ini bagus nih. Ada harta kekayaan ya. Wah, ini bagus nih. Terus yuk kita lihat siapa lagi. Yuk kita siapa lagi? Yuk. Wah, ini banyak. Wah, kaya ya. Oke, siap. Oke, ini yang waktu itu juga terus terang Bapak Ibu, banyak orang mayoritas ya Bapak Ibu ya, itu berpikir itu harta kekayaan yang banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah pendapatan yang terjamin Bapak Ibu. Kenapa? Coba kita telaah pelan-pelan ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nih, berapa lama Anda bisa bertahan jika Anda diberhentikan kerja atau terpaksa berhenti berbisnis? Yang jadi masalah tuh itu Bapak Ibu. Kita punya harta banyak, Bapak Ibu pernah dengar sebuah kisah orang yang memenangkan lotre 50 miliar Bapak Ibu. Dapat lotre menang judi 50 miliar, dalam 2 tahun dia jatuh miskin kembali. Nah, karena sebenarnya kemewahan yang sesungguhnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin perlu take note. Jika aku berhenti kerja. Nah, maksudnya apa nih pedagang waktu? Apakah kita orang yang menggadaikan waktu untuk menghasilkan uang? Maksudnya apa? Kita bekerja baru dapat uang. Artinya kalau kita tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu bahwa waktu itu terbatas, Bapak Ibu, pendapatan juga bisa terbatas. Nah, yang terjadi banyak mayoritas orang ya, di mana waktu berhenti nanti, maksudnya kita check out dari dunia ini alias meninggal dunia, pendapatan juga berhenti Bapak Ibu. Ini banyak yang dialami banyak orang ya. Nah, masalahnya apa yang nggak berhenti Bapak Ibu? Yang nggak berhenti itu adalah ini iuran-iuran, bil-bil ya, bil listrik, bil air, keluarga kita hutang ya. Kadang-kadang ada kredit segala macam. Ya, ini nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Di saat kita tidak ada penghasilan, ini yang mengerikan Bapak Ibu, ini yang tidak bisa berhenti. Nah, makanya pola network marketing ini menggunakan konsep ini Bapak Ibu. Duplikasi waktu dan duplikasi penghasilan. Di mana ya saat kita ini ada namanya passive income ya, prinsip passive income nanti kita akan jelaskan. Tapi poinnya ini teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa banyak orang yang menggadaikan waktu untuk menghasilkan uang. Sementara waktu itu terbatas, maka pendapatan juga terbatas. Waktu berhenti, pendapatan berhenti ya. Nah, slide saya bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya saya ngomong karena saya nggak pakai duplikat HP. Nah, mudah-mudahan slide saya bisa dilihat jelas ya. Oke, siap. Thank you. Nah, ini yang teman-teman harus beri paham kepada timnya bahwa ini loh ada peluang. Dan menariknya, industri ini tidak perlu dilakukan di awal-awal full time, bisa dilakukan part time. Nah, setiap orang kan punya impian Bapak Ibu. Setiap orang punya impian. Nah, impian ini selalu terkait dengan kalau kita mau capai impian, pasti kita harus punya finansial yang lebih baik. Ini beberapa cara untuk mencapai impian. Bapak Ibu bisa memilih menjadi orang sebagai karyawan ya. Nah, di mana karyawan ini pasti dibutuhkan kualifikasi, nggak bisa mau masuk kerja nggak sesuai tamatannya, requirement-nya, itu nggak memenuhi syarat, nggak bisa masuk. Nah, masalahnya di karyawan tuh penghasilan kita terbatas. Peningkatan penghasilan terbatas, promosi jabatan yang terbatas ya. Penghasilan yang menurun drastis ketika pensiun. Nah, dan di sini yang paling ini ya membutuhkan disiplin kerja dan harus mengikuti instruksi bos. Beban kerja, tekanan dan dalam keterbatasan waktu Bapak Ibu semua. Nah, ini pilihan pertama menjadi karyawan. Nah, lalu ada pilihan berikutnya memiliki bisnis ini. Ini adalah salah satu yang cukup bagus ya menjadi seorang entrepreneur. Tapi di dunia konvensional saya sudah mengalaminya Bapak Ibu ya. Bahkan saya sempat juga mencoba ya mengambil proyek-proyek ya, membangun kapal segala macam. Nah, itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengalaman, modalnya besar.
Bahkan kalau yang berkaitan dengan penjualan ya itu dibutuhkan lokasi strategis ya. Bahkan kita harus sewa kantor, dibutuhkan tenaga kerja, dibutuhkan gudang, waktunya sangat terbatas, kerjanya sangat keras. Resikonya tinggi, pengembalian lambat. Ini dalam versi konvensional, Bapak Ibu. Nah, terus ada lagi yang juga kastanya agak tinggi, yaitu investasi berjangka atau bursa saham. Tapi di sini juga mengerikan sebenarnya. Resikonya sangat tinggi, dibutuhkan modal besar, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Ada teman saya bilang, kalau kita mau bicara tentang investasi bermain saham, kalau tidak punya uang minimal 2 miliar yang standby, nggak usah coba-coba. Nah, itu yang dikatakan oleh teman saya. Karena sifatnya juga terkadang gambling. Nah, jadi kenapa banyak orang memilih bisnis network marketing, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Nama lainnya ada network marketing, MLM dan lain sebagainya. Kita mau pandai potong rumput, Bapak Ibu ya. Kita belajar dengan tukang potong rumput. Kita mau pintar berenang, kita belajar dengan pelatih renang. Jangan salah tanya gitu loh. Nah, poinnya adalah apa? Coba kita dengarkan mereka-mereka yang udah sukses, pendapat mereka tentang bisnis MLM. Bill Gates, Bapak Ibu, ya, yang punya Microsoft. Dia bilang gini, jika saya diberi kesempatan memulai lagi dari awal, saya akan memilih industri network marketing. Dia tahu betul bagaimana membangun bisnis konvensionalnya, dan kalau misalnya dia harus memulai dari awal, dia tidak mau lagi bangun bisnis konvensional, tapi dia akan memilih industri network marketing. Nanti ada alasan-alasannya ya tertentu. Lalu majalah Sukses juga mengatakan network marketing adalah jalan paling kuat untuk meraih pelanggan, dan ini terjadi ya. Jadi AFC lahir di Indonesia. Jadi kayak tadi nih, baru saja nih Bapak Ibu, baru saja terjadi. Saya baru jemput anak saya, orang ngelihat mobil mobil saya kan saya tempelin stiker AFC ya, langsung dia bilang, Pak, saya kok sering lihat ya sekarang di Batam seliwuran tentang stiker-stiker AFC. Itulah tadi, network marketing adalah jalan paling kuat untuk meraih pelanggan ya. Nah, jadi yang kenapa orang memilih bisnis ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Yuk kita lihat sama-sama. Karena dalam bisnis network marketing, teman-teman dan Bapak Ibu, kita tuh tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang join ya? Ditanyain, Pak, Bu, tamatan apa? Ada nggak yang masuk ke dalam AFC? Ada nggak? Ditanya dulu, ada Ibu, ada nggak? Bapak Ibu cuman tamatan, mohon maaf, S3, SD, SMP, SMA, nggak boleh masuk ke bisnis ini. Nggak ada Bapak Ibu, betul nggak? Jadi tidak diminta latar belakang pendidikan ya Ibu ya. Itu yang paling menarik. Modalnya rendah. Bahkan sekelas diamond pun ya di bisnis AFC Bapak Ibu, itu bisa dikatakan sekali seumur hidup. Nah, saya bangun bentuk kafe aja Bapak Ibu. Kafenya bukan kafe gede ya. Kafe yang kecil ya termasuk kecil itu. Itu aja 80 juta udah siap hilang Bapak Ibu. Nah, itu kafe kecil saja. Nah, itu pun harus pikirin gaji ya, harus pikirin listrik segala macam. Nah, jadi di sini teman-teman, ini beberapa kriteria kenapa kita memilih bisnis network marketing. Terus untuk memulai tidak perlu pengalaman. Ini paling penting Bapak Ibu. Memulai sebuah bisnis itu dibutuhkan pengalaman. Tapi dalam industri ini teman-teman, Bapak Ibu bisa pakai pengalaman leader Bapak Ibu. Ya, asal Bapak Ibu mau ikut saja, maka Bapak Ibu akan bisa terimbas sukses bareng-bareng ya. Nah, terus konsumen tidak terbatas, apalagi kita nih Bapak Ibu, perusahaan dari Jepang ya, mulai network marketingnya dari Indonesia. Ini dalam persiapan mau ekspansi ke luar negeri lagi. Wah, luar biasa. Terus tidak perlu kantor, tidak perlu pegawai. Nah, ini yang paling memusingkan kalau kita memiliki bisnis konvensional ya. Kita punya karyawan, kita perlu pegawai ya. Itu namanya pegawai, karyawan dia nggak mau tahu mau bisnis kita untung, mau bisnis kita rugi, dia nggak peduli, dia maunya gajinya dibayar. Nah, kalau dalam bisnis ini kita tidak perlu memikirkan itu. Yang paling menarik adalah Bapak Ibu tidak perlu stok-stok barang sehingga tidak ada resiko kerugian yang sangat besar. Bahkan saya katakan bisnis ini hampir tidak ada modal karena uang yang Bapak Ibu keluarin, Bapak Ibu dapat produk. Ya, nah senilai uang yang Bapak Ibu keluarin. Ya, nah terus apalagi penghasilannya tidak terbatas dan tidak dibatasi. Nah ini yang paling menarik, apalagi di AFC ya, Bapak Ibu lakukan serius ya, maka Bapak Ibu penghasilannya tidak akan terbatas. Transaksi bisnis yang nyata. Kenapa dinyatakan transaksi bisnis yang nyata bisnis ini Bapak Ibu? Orang yang keluarin duit langsung dapat barang ya. Jadi bisa dikatakan tidak ada resiko, dan menariknya adalah waktu fleksibel. Kita merasakan kehidupan namanya freedom ya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita yang atur waktu, bukan waktu yang atur kita. Nah,
Yang juga paling menarik adalah ini nyata ya, saya lihat beberapa sosok orang di mana sudah meninggal itu anaknya meneruskan penghasilannya. Passive income yang dapat diwariskan. Tapi syaratnya bangun jaringannya benar-benar Bapak Ibu. Saat jaringannya terus berproses, omset terus tercipta, maka itu penghasilannya akan dirasakan oleh keturunan kita. Nah, ini yang paling menarik, bebas menentukan waktu kerja. Dan yang paling sering terjadi ya, terutama kenapa banyak leader-leader juga melakukan roadshow, karena tanpa terasa kita bekerja, tapi sebenarnya sambil berlibur, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling menarik ya, teman-teman semua. Jadi ini beberapa poin-poin kenapa orang memilih bisnis network marketing. Ada lagi poin yang cukup menakjubkan ya. Ini saya ini jujur saja udah berseliweran di internet ya. Najwa Shihab, nih presenter Mata Najwa. Dia langsung sampaikan gitu, ya. Network marketing itu termasuk 5 profesi termahal. Nomor 1 Bapak Ibu. Jadi nomor 1 rupanya distributor MLM. Nomor 2 baru artis, nomor 3 agen asuransi, nomor 4 konsultan manajemen, nomor 5 pengacara. Ya, kita bisa lihat sendiri ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat para Bushido, wah miliar-miliar Bapak Ibu ya. Artinya begini, kita mau sukses ya kita dengarin nasihat-nasihat orang sukses. Nah, jadi ini bukan lagi industri ecek-ecek atau industri main-main, ini adalah industri serius Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Nah, jadi yang menarik adalah yang paling tidak bisa ditolak orang Bapak Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu semua setuju nggak? Kalau kita ketemu sesama kita tuh sudah punya naluri suka ngobrol, suka cerita Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi apa namanya? Bapak Ibu mau ketemu teman nih, ada nggak di sini? Saya mau tahu nih, Bapak Ibu di sini kalau ketemu temannya ngopi gitu atau bersilaturahmi, begitu nyampe ketemu itu diem-dieman, ada nggak? Ketemu gitu ya, terus diem-dieman gitu, senyum-senyum tapi nggak ngomong gitu, ada nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Pasti suka ngobrol ya, suka ngomong ya, suka cerita, betul nggak? Ini yang Bapak Ibu nggak sadar. Banyak orang di luar sana yang nggak join bisnis ini adalah orang paling rugi Bapak Ibu. Kita mau sukses dalam bisnis ini, coba perhatikan orang-orang sukses di bisnis ini. Mereka cuma perlu ganti cerita dibanding gibahin orang ataupun ngomongin orang, jelek-jelekin orang, dibanding kita cerita, mohon maaf ya, mungkin cerita artis, yang makin kaya adalah artis itu, ya. Nah, contoh aja, misalnya Bapak Ibu kadang-kadang ada temennya nanya, contoh kalau di Batam ya, nah, ini misalnya apa namanya, mungkin ini ada ini beberapa teman-teman kita yang di luar kota gitu. Coba saya tanya, di tempat Bapak Ibu deh, apa restoran makanan Padang lah, restoran Padang ya, yang paling enak di tempat Bapak Ibu? Boleh salah satu mungkin balas di chat ya. Nah, coba restoran Padang yang paling enak di tempat Bapak Ibu. Nah, coba. Ini langsung orang Batak sederhana ya, ada rendah. Ya oke, ini yang cukup terkenal ya. Ada restoran Padang, rumah makan. Ini kalau di Padang ada Lamun Ombak misalnya. Ini semua sebutin. Wah, lalu orang berbondong-bondong tuh pergi ke sana karena kita rekomendasikan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ada dibayar nggak sama restoran Padangnya? Dikasih komisi nggak? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ada Buyung Upik apa semua ini namanya. Gulai ayamnya nggak dibayar. Bahkan mungkin yang punya pun nggak kenal sama Bapak Ibu. Betul nggak? Terima kasih pun nggak dapat. Ya, jadi sebenarnya gini teman-teman dan Bapak Ibu, orang-orang yang nggak join dalam bisnis network marketing adalah orang yang termasuk rugi karena cerita mereka itu nggak dibayar semuanya. Jadi sebenarnya pondasi dalam bisnis jaringan network marketing ya sebenarnya nggak butuh skill yang terlalu tinggi. Konsepnya sederhana Bapak Ibu. Semua orang suka bercerita. Nah ini dia pondasi yang bikin sebenarnya kenapa banyak orang. Jadi dibanding kita cerita yang lain, bagus kita cerita yang menghasilkan. Karena sebenarnya biaya yang paling besar dalam sebuah bisnis adalah biaya iklan Bapak Ibu ya. Biaya paling besar itu adalah biaya iklan. Kita nggak sadar kita sering mengiklankan sesuatu yang mungkin ya ada tetangga kita pakai deterjen misalnya ya, pakainya deterjennya contoh ya, mohon maaf nih sebut merek, misalnya Daya. Nah, habis itu kita cerita nih sama tetangga kita, Bu, jangan pakai Daya, Bu, pakai Rinso. Karena Rinso itu tai ayam pun jadi wangi misalnya. Nah, gitu ya. Akhirnya tetangga kita beli Rinso. Tuh kita nggak dibayar. Tapi di sini teman-teman ya, dengan pola bercerita ini teman-teman ya, rumah makan ibu kandung tapi tetap bayar. Jadi curhat nih, saya lihat di chatting-chatting ya. Oke. Jadi dalam bisnis Bapak Ibu biaya yang paling tinggi adalah iklan.
tanpa disadari Bapak Ibu, sebenarnya konsep kita sederhana. Kita cerita dengan misalnya dengan 3 orang Bapak Ibu, lalu 3 orang cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. Akhirnya terbentuklah distribusi barang yang besar. Perusahaan ini akan bagi untung sama kita. Nanti saya akan tunjukkan jalur distribusinya Bapak Ibu. Jadi poinnya teman-teman dan Bapak Ibu, kenapa banyak orang akhirnya memilih network marketing? Karena kita semua suka bercerita. Jadi sekarang cuma perlu ganti cerita Bapak Ibu sudah menghasilkan uang. Ya, nah itu yang pola ini yang Bapak Ibu harus pahami. Kenapa banyak orang profesional ya menjalankan dan kenapa bisnis ini sebenarnya mudah dijalankan. Ini yang Bapak Ibu harus pahami betul-betul. Yang pertama Bapak Ibu, tidak butuh modal besar. Ini poin paling penting dalam sebuah bisnis ya, modal itu yang paling utama ya. Nah, di AFC sendiri modalnya terjangkau ya. Bahkan kita katakan 20 juta pun itu bukan modal yang besar Bapak Ibu karena cuma sekali seumur hidup. Lalu menariknya di sini Bapak Ibu, kita tidak terikat waktu. Kita yang kelola waktu itu sendiri. Makanya ada orang yang lakukan part time, silahkan. Ada orang yang mau full time, silahkan. Tidak dibutuhkan pengalaman karena kita bisa pakai pengalaman leader kita. Orang yang mengajak kita, dia pasti punya leader. Ya setidaknya yang mengajak kita nggak punya pengalaman, atasnya pasti punya pengalaman. Dan itu kenapa para leader kita akan membimbing kita Bapak Ibu? Karena polanya pola bisnis mulia. Mulia maksudnya gimana Bapak Ibu? Itu para leader atau mentor Bapak Ibu tidak akan sukses kalau nggak bisa mensukseskan mitranya. Sehingga Bapak Ibu kita seperti simbiosis mutualisme. Tidak butuh gudang ya dalam bisnis ini adalah satu modal yang sangat besar. Yang paling luar biasa adalah tidak ada resiko teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, ini poin yang penting untuk diketahui bahwa bisnis ini sangat mudah sebenarnya bagi orang-orang yang paham ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, bahwa yuk kita lihat sama-sama. Kok bisa sih Pak kita dibayar mahal ya? Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Kadang-kadang kan ada ya orang yang berpendapat bahwa wah bisnis network marketing itu produknya murah tapi dijual mahal. Nah ini yang menarik Bapak Ibu harus pahami. Yuk kita lihat sama-sama. Saya langsung sebut merek ya. Mohon maaf saya pinjam merek aja ya. Tapi ini merek yang biasa sering disebut di mana-mana pun dipakai. Contoh ya, saya ambil contoh Coca-Cola Bapak Ibu. Nah, Coca-Cola misalnya itu ini kenapa pakai dolar ya, gampang aja ini biar ini anggap aja ini 10.000 ya, ke 100 dolar jadi 10.000 misalnya. Kalau 1 juta kemahalan banget ya. Jadi kali 100 deh. Jadi harganya misalnya 10.000 Bapak Ibu. Nah, harganya 10.000. Nah, sebenarnya di pabrik Bapak Ibu, sama-sama dari pabrik ya, itu mereka mungkin modalnya sekitar 2.000. 2.000 ya. Lalu dari pabrik dia harus pergi ke perusahaan-perusahaan agen. Jadi mungkin dia butuh biaya 2.000 lagi. Masuk lagi ke agen butuh biaya 2.000 lagi, Ibu. Lalu masuk ke peritel 2.000 lagi, masuk ke toko-toko 2.000 lagi, belum termasuk hitungan iklan, maksudnya toko-toko kecil ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini sampai di sini teman-teman dan Bapak Ibu, harganya sudah menjadi ya 10.000 tadi. Sementara bedanya dengan network marketing, Bapak Ibu semua, itu nggak ada biaya yang di tengah-tengah ini, Bapak Ibu. Dia langsung dari pabrik, dia pergi ke konsumen Bapak Ibu, ke partner. Jadi dibanding dia keluarin biaya-biaya untuk ini Bapak Ibu ya, dibanding dia keluarin biaya-biaya untuk ini, dia berikan kepada kita teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi profit sharingnya diberikan kepada kita. Ini yang teman-teman harus pahami, bahwa kita bukan memahalkan produk ya, banyak pendapat orang seperti itu. Tidak, tapi kita memotong jalur distribusi sehingga yang biasanya memang harus dikeluarkan oleh bisnis, tapi itu diberikan keuntungannya kepada kita. Nah ini yang teman-teman harus pahami ya. Jadi bisnis network marketing kenapa orang bisa merasakan hasil yang sangat besar? Karena saat terjadi tadi saya kan cerita Bapak Ibu ya. Orang cerita, kita cerita sama 3 orang, cerita lagi, terjadilah distribusi yang besar. Perusahaannya dapat untung Bapak Ibu. Perusahaan tetap harus dapat untung. AFC tetap dapat untung. Tapi kita diberi profit sharing. Dengan pola yang macam-macam ya. Ada bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Nah itu bukan berarti orang yang dia penghasilannya besar karena dia dari satu produk dimakan satu bonus semuanya. Tidak. Karena main kuantitas Bapak Ibu. Perkalian. Kalau Pak Budi Darwin, Pak Bushido Budi Darwin bilang itu adalah ada terjadinya perkalian ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua ini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa ini adalah bisnis profesional. Cuman jalur distribusinya sama-sama diproduksi oleh pabrik ya, sama-sama punya barang, sama-sama kita harus menjual ya. Tapi bisa dikatakan ya, ini kita memotong jalur distribusi. Nah, itu ya. Nah, ini yang sebenarnya Bapak Ibu harus pahami, network marketing telah membuktikan Bapak Ibu bahwa orang biasa
bisa mendapatkan kesuksesan luar biasa. Saya salah satu orang yang merasakan manfaat dari bisnis ini, dan pada kenyataannya saya baru saja sekitar seminggu 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari pabriknya di Jepang. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita bisa katakan debu saja nggak ada di pabrik itu Bapak Ibu, luar biasa bersihnya, luar biasa sekali. Jadi maksud saya kita berada dalam perusahaan yang sangat strong ya. Nanti saya akan tunjukkan juga why network marketing, tapi why juga AFC ya. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu, ini orang-orang sukses yang merekomendasikan, ada sebuah buku dari Robert Kiyosaki dan Donald Trump, bahkan sempat jadi presiden Amerika ya. Ini mengatakan bahwa ya, why we recommend network marketing. Nah, terus banyak lagi buku-buku lain. Sebenarnya buku pertama saya yang membuka mindset saya adalah ini Bapak Ibu. Buku The Business of 21st Century. Ini betul-betul buku yang saya baca di awal sehingga saya jatuh hati awalnya dari membaca buku ini ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi seperti tadi dikatakan, kita mau sukses, kita belajar dengan orang sukses ya. Jangan salah tanya ya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Lalu apa sih poinnya teman-teman dan Bapak Ibu ya? Orang akhirnya menjalankan bisnis ini karena dia memberikan kesempatan untuk kita membangun namanya passive income. Apa itu passive income tuh Pak Dika? Income yang akan datang terus-menerus walaupun kita tidak mengusahakannya lagi nanti. Saat kita sudah membangun jaringan, sudah kita membangun sistem, saat betul-betul jaringan dan sistem kita membentuk jalur distribusi dan penjualan yang sangat besar, maka penghasilan itu akan terus-menerus. Uang yang datang terus-menerus walaupun kita tidak mengusahakannya lagi nanti. Nah, ini poinnya ya, teman-teman harus pahami. Jadi pertanyaan saya, kalau bisa disuruh milih Bapak Ibu ya, ada 2 jenis penghasilan dalam dunia ini. Active income, passive income. Active income tuh untuk mendapatkan kita harus kerja. Harus usahakan. Kalau contoh, bahkan sekelas dokter sendiri Bapak Ibu, dia harus kerja. Kalau dia nggak buka praktek, penghasilan nggak ada. Nah, kalau misalnya kita kerja, kita diberhentikan kerja, penghasilan nggak ada. Atau passive income. Passive income tuh kita bangun sistem, kita capek di depan, tapi saat sistemnya sudah berjalan, jalur distribusi sudah berjalan, penghasilan terus-menerus walaupun Bapak Ibu sedang liburan, walaupun Bapak Ibu sedang tidur, konnichiwa masuk, walaupun kemarin saya lagi di Jepang, konnichiwa masuk, walaupun ibaratnya saya lagi berenang, nyelam ya, konnichiwa masuk. Nah, saat jaringan sudah terjadi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau pilih punya active income atau passive income? Coba jawab di chat Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang pilihannya tepat ya Bapak Ibu. Ini ada menu rumah makan Padang. Ya, coba Bapak Ibu mau active income atau passive income Bapak Ibu? Yes ya. Jadi memang teman-teman harus pahami ya bahwa namanya konsep passive income ini adalah sebenarnya income yang betul-betul diimpikan banyak orang. Yes, ada juga istilah lain yang dinamakan residual income. Residual income itu ada peningkatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi poinnya adalah itu Bapak Ibu. Jadi network marketing itu dia memakai prinsip itu teman-teman dan Bapak Ibu. Sehingga kenapa kalau kita bicara passive income, saat kita tidak mengusahakannya lagi, uang itu akan terus-menerus masuk. Nah, tapi Bapak Ibu harus paham bahwa ini bukan money game, ini bukan uang jadi uang, kita butuh mengusahakannya. Oke, sip ya, amin ya buat Bapak Ibu yang memilih passive income, mudah-mudahan kita betul-betul bisa merealisasikannya bersama AFC. Amin. Nah, jadi ini yang menarik Bapak Ibu, jangan khawatir kalau Bapak Ibu nawarin ke orang, jangan merasa kecewa kalau Bapak Ibu menawarkan ke orang ya, itu kalau orang itu nggak join. Karena ada sebuah buku Bapak Ibu, namanya diterbitkan oleh John Milton Fogg, dia bilang gini, the only people who are not involved in the network marketing are people who don't understand it. Apa nih Pak maksudnya Pak? Ini bahasa Jawa nih, apa nih artinya nih Pak? Ya, ini maksudnya begini Pak Ibu, orang-orang yang nggak join dalam bisnis ini adalah orang yang belum paham. Bapak Ibu harus pahami di situ. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu nawarin, karena saya mengalami juga Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu harus ingat bahwa apa yang Bapak Ibu alami dalam bisnis ini, itu semua leader Bapak Ibu sudah alami. Baik itu kadang dijauhi teman, kadang mungkin ditolak, segala macam itu sudah dilalui semua. Saya bahkan pertama kali tahun-tahun awal saya menjalankan bisnis ini, beberapa teman saya hilang di awal. Tapi begitu kehidupan saya berubah, terbukti bahwa kehidupan saya menjadi lebih baik, teman-teman saya mulai datang ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga resikonya kalau sudah ada keberhasilan sedikit, banyak orang datang semakin mendekat. Kadang-kadang mau pinjam duit. Jadi itu ya. Jadi buat teman-teman jangan heran ya, di awal berjuang dulu ya, saat nanti sudah sukses ya, teman-teman Bapak Ibu, orang akan mendekat. Tapi di luar itu teman-teman harus paham bahwa orang-orang yang nggak masuk ke dalam industri ini adalah orang yang belum paham. Jadi jangan heran dan jangan berkecil hati, bahkan jangan kecewa. Karena itu normal, karena kita adalah kaum minoritas.
Ya, di awal-awal ini kita kaum minoritas. Nah, jadi kemewahan yang sesungguhnya tadi ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, ini selain saya terapkan why network marketing, saya juga ingin sharing Bapak Ibu sebuah poin penting. Bagaimana sih tips untuk Bapak Ibu sukses dalam industri ini? Banyak orang yang nggak tahu. Nah, ini jawaban ini mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu ya. Jadi kita jawab di chat ya teman-teman ya. Ada 2 poin Bapak Ibu. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Ya, untuk bisa sukses di sini. Bapak Ibu, mengapa menjalankan bisnis ini atau bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Mana yang menurut Bapak Ibu lebih penting? Boleh bantu saya jawab di chat. Jadi ini jawaban Bapak Ibu akan mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu. Ya, jadi apa namanya? Mengapa menjalankan bisnis atau bagaimana menjalankan bisnis ini? Yuk kita lihat sama-sama. Yes, ya, bagaimana? Ya, betul. Iya nih, banyak sekali nih. Wah, iya betul nih, banyak sekali jawab bagaimana ya. Oke, yuk, ya. Nah, ini saya lihat ya. Jadi orang memang seperti itu. Nah, ini yang ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bikin training ini betul, saya wah betul setuju nih. Wah, banyak sekali, lebih banyak bagaimana daripada mengapa ya. Wah, ini ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini yang saya juga mengejutkan saya waktu saya pertama kali dapat training ini teman-teman dan Bapak Ibu. Kita sama. Jadi waktu saya menjalankan bisnis nih, saya mau tahu bagaimana caranya supaya sukses ya. Tapi Bapak Ibu, ternyata jawaban yang sebenarnya adalah mengapa lebih penting Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman harus pahami ini ya Bapak Ibu ya. Mengapanya yang lebih penting? Mengapa itu mengandung 80% yang akan mempengaruhi kesuksesan Bapak Ibu. Di mana bagaimana 20% saja sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah punya why-nya atau mengapanya ya, itu cara tuh bisa dicari Bapak Ibu. Ya, ini yang banyak orang salah paham. Selalu ingin masuk bisnis, pengen cari cara singkat, pengen caranya Pak. Padahal sebenarnya kalau kita sudah punya why yang kuat, saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, dari awal pertama kali saya join, saya nggak pernah minta tolong sama leader saya. Bisa ditanya sama semua upline saya Bapak Ibu. Karena why saya sudah kuat. Saya takut miskin, saya takut anak-anak saya miskin, karena waktu saya kecil miskin nggak enak. Sehingga cara itu otomatis kita cari sendiri Bapak Ibu. Ya, dan kebanyakan orang yang berhasil dalam bisnis ini, Bapak Ibu harus paham, adalah orang-orang yang berani, Bapak Ibu. Berani mengambil tindakan karena waktu mereka gagal, mereka tahu itu adalah proses untuk belajar. Waktu mereka ditolak, mereka tahu bahwa itu proses belajar. Nah, jadi sebenarnya ini yang Bapak Ibu harus take note. Kalau betul-betul Bapak Ibu punya impian yang besar, kalau Bapak Ibu pengen cita-cita yang besar, jangan fokus sama caranya dulu. Tapi why-nya Bapak Ibu harus kuat. Karena saat why Bapak Ibu sudah kuat, ditolak Bapak Ibu 1000 kali pun Bapak Ibu akan pergi prospek ke 1001-nya. Kalau why Bapak Ibu sudah kuat, Bapak Ibu sudah dijauhi teman-teman Bapak Ibu nggak peduli karena orang yang menjauhi Bapak Ibu itu bukan sahabat kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi poinnya Bapak Ibu harus paham di situ, ya. Nah, jadi buat teman-teman Bapak Ibu ya, cara itu memang ada perlunya, tetapi cara itu bisa berjalan dengan waktu, tapi why harus kuat. Nah ya, jadi jawaban ini yang mempengaruhi ya, dan ini betul Bapak Ibu, saya sangat mengalami ya. Jadi ini Bapak Ibu harus rubah mindsetnya, jadi why-nya harus lebih kuat Bapak Ibu. Karena cara ini bisa diajarkan. Banyak sekali, YouTube ada, banyak. Dan poinnya ya, ini juga saya mengalami, saya sudah hampir 8-9 tahun dalam industri ini. Banyak orang pengen cari cara sesuai yang dia mau. Nggak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah Bapak Ibu ikuti apa petunjuk dari leader Bapak Ibu. Prosesnya dijalani saja. Ya. Nah, itu. Jadi itu salah satu tambahan ya Bapak Ibu untuk menguatkan supaya kita lebih sukses. Nah, ini juga untuk penggambaran ke Bapak Ibu semua. Yuk kita lihat sama-sama nih. Kita saksikan sama-sama. Kan sering ya Bapak Ibu ya, dulu ya waktu saya menjalankan bisnis ini teman-teman dan Bapak Ibu semua, ya MLM itu terkadang dibayangkan sebagai piramida Bapak Ibu. Mengerucut ke atas ya, membesar ke bawah. Nah, saya mau tunjukkan piramida sebenarnya Bapak Ibu. Piramida sebenarnya itu sebenarnya ada dalam sebuah instansi. Yuk kita lihat sama-sama. Kita cek sama-sama ya Bapak Ibu. Ini kita lihat struktur organisasi perusahaan Bapak Ibu. Di mana di atasnya ada CEO ataupun owner segala macam ya. Di tengah-tengah tuh biasanya ada vice president, manager, supervisor dan lain sebagainya. Di mana di bawah Bapak Ibu biasanya kita posisinya di sini yang kerja, workers, karyawan. Tapi yang nggak enak Bapak Ibu, waktu masuk ke dalam struktur pendapatan, CEO atau pemilik perusahaan atau apapun bos-bos besar ini Bapak Ibu, ya ini posisinya sedikit saja, tapi dia porsi pendapatannya piramidanya jadi terbalik Bapak Ibu, paling gede.
Di mana yang tengah-tengah, vice president, manager, supervisor itu ya sesuai kerjanya ya. Orang kerja mungkin 8 jam, mereka kerja bisa 12 sampai 16 jam. Di mana workers, Bapak Ibu, pekerja yang rame-rame di sini, yang ngantri, mendaftarkan diri, bekerja segala macam, itu dapatnya paling kecil, Ibu. Menurut Bapak Ibu, adil nggak seperti ini? Ayo, menurut Bapak Ibu, ya. Jadi kita sebenarnya piramida itu terbalik ya kalau di dalam dunia struktur organisasi perusahaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebalik Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu adil nggak? Tidak adil ya, unfair, tidak adil ya. Ya ini tidak adil ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, semua orang tahu ini nggak adil, tapi kenapa ramai orang yang ngantri tetap untuk melamar pekerjaan Bapak Ibu? Itu yang menarik ya. Ini tidak adil Pak. Ini kok enak kali bos itu main golf ya, tapi dia dapat penghasilan paling besar ya. Tapi saya kadang-kadang saya dimarahin, besok kerja lagi gajinya paling kecil ya. Sebenarnya adil Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang milih ya, buat teman-teman ya. Betul. Jadi kalau yang jawab adil tuh paham ya konsekuensinya ya. Jadi yang tidak adil itu sebenarnya adil karena Bapak Ibu yang memilih itu. Nah, ini yang teman-teman saya mau kasih gambaran sama Bapak Ibu bahwa dalam piramida yang paling mengerikan adalah sebenarnya dalam struktur organisasi perusahaan, di mana tidak ada tuh dalam sejarahnya kita karyawan bisa melebihi gaji manajer. Betul apa betul? Kalau dalam struktur perusahaan. Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Tapi dalam network marketing Bapak Ibu, dalam bisnis ini sudah kejadian. Bahkan dalam jaringan sendiri Bapak Ibu, sudah lebih dari 20 orang yang income-nya lebih besar dibanding saya Bapak Ibu. Padahal posisinya di bawah saya Bapak Ibu. Adil ya, karena mereka kerja lebih keras dibanding saya ya. Nah, jadi poinnya teman-teman Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis yang paling fair. Siapa yang usaha lebih, dia dapat lebih. Jadi nggak ada tuh katanya, yang join duluan paling untung. Nggak ada. Bahkan Bushido pertama Indonesia bukanlah member pertama, tapi member ke-9.000. Bapak Budi Darwin, Bushido kita ya, itu member ke-9.000 Bapak Ibu. Bukan member pertama. Jadi itu mematahkan ya apapun yang diprasangka orang tentang bisnis MLM. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, CEO itu kenapa dia kaya? Karena dia kerjanya 8 jam, dia gajinya bisa 8.000 jam. Karena dia melakukan leveraging atau duplikasi waktu Bapak Ibu. Jadi sederhananya, simple. Bagaimana kalau kita bisa menjadi seorang CEO? Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Ya, caranya simple Bapak Ibu, yaitu kita menduplikasi waktu atau kita menggunakan konsep leveraging, daya ungkit, dan konsep ini dipegang dengan sistem network marketing. Contoh ya Bapak Ibu ya, di sini ya Bapak Ibu melakukan aktivitas seminggu misalnya 10 jam, Bapak Ibu punya mitra 3 orang saja, Bapak Ibu beraktivitas 10 jam juga per minggu. Artinya, begitu duplikasi terjadi ya, per minggu yang Bapak Ibu sebenarnya kerjanya cuma 10 jam, itu bisa seminggu menjadi 30 jam, begitu duplikasi lagi menjadi 90 jam, menjadi 270 jam. Dan ibaratnya kita usahanya cuma 10 jam, hasilnya jadi 400 jam. Dan ini akan terus menduplikasi saat Bapak Ibu membangun jaringan yang sehat. Nah, inilah namanya kuasa menggandakan waktu atau konsep leveraging, daya ungkit namanya Bapak Ibu. Jadi ini yang teman-teman harus ketahui. Kenapa banyak orang profesional, kita lihat sendiri di AFC, nggak usah cerita yang lain. AFC sendiri kadang ada selebgram yang masuk ke sini, ada pengusaha ekspor impor yang masuk ke sini, ada pemilik pabrik, ada dokter. Begitu ngerti tentang konsep leveraging, dia akan masuk ke bisnis ini. Karena kita capek dulu di depan, saat duplikasi terjadi, income itu akan menjadi berkali lipat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami bahwa ini adalah industri yang luar biasa, bukan industri main-main ya, teman-teman semua. Nah, jadi kenapa kita harus menaklukkan waktu, Bapak Ibu ya? Pak bisa nggak bisa agak pelan dikit? Saya kalau bersemangat, ya boleh nanti boleh dijalanin ya, Bapak Ibu. Boleh kita boleh tanya jawab. Poinnya ya teman-teman, Bapak Ibu, mungkin saya bersemangat jadi agak laju ya. Ya boleh nanti di share ya, Bapak Ibu ya boleh. Nah jadi poinnya teman-teman ya, ini kenapa kita harus menaklukkan waktu, Bapak Ibu? Kenapa harus menaklukkan waktu? Karena waktu itu adalah nyawa, Bapak Ibu, yang paling berharga. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa balik lagi, Bapak Ibu. Contoh saja, ya barusan aja sekitar 1-2 detik lagi saya ngomong contoh saja, nggak bisa diulang lagi yang tadi, maksudnya suara saya yang tadi barusan, ataupun tadi ya saya baru selesai makan bakso gitu, itu nggak bisa lagi diulang gitu, karena waktu itu sudah terjadi gitu teman-teman. Jadi maksudnya waktu itu nggak bisa balik lagi. Jadi kalau kita tidak mengusahakan menciptakan
penggandaan waktu itu akan hilang selama-lamanya ya teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi rahasia menaklukkan waktu adalah leveraging time, menciptakan kemewahan. Seperti kata Pak Budi Darwin, semua orang kaya itu memakai hukum perkalian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak punya, selama kita melakukan usaha ataupun pekerjaan yang tidak ada perkalian, maka tidak akan terjadi namanya kaya Bapak Ibu. Nah ini yang namanya menciptakan kemewahan, harus leveraging waktu. Usaha 10 jam bisa pendapatan 10.000 jam. Usaha 1 bulan bisa pendapatan 1 tahun. Dan ini terjadi di AFC, Bapak Ibu ya. Betul ya. Jadi terutama para orang-orang yang mungkin sudah samurai itu biasanya penghasilan sebulannya udah kadang-kadang udah sama dengan penghasilan orang kerja setahun, Bapak Ibu. Dapatnya sebulan tapi penghasilan orang normal kerja setahun. Nah, jadi buat teman-teman Bapak Ibu ya, jangan main-main sama bisnis ini. Jangan sepelekan bisnis ini karena bisnis yang luar biasa. Nah, ini juga Bapak Ibu ya untuk menguatkan teman-teman. Nah, ini mungkin saya agak slow sedikit di sini agak penting ya. The power of one, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham bahwa bisnis ini kenapa namanya network marketing. Ya, jaringan Bapak Ibu. Bukan bisnis jual-jual produk sebenarnya. Sebenarnya itu ya. Jadi network marketing, bisnis jaringan ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah ini kenapa namanya network marketing? Karena dibutuhkan duplikasi. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu ya. Kalaupun ini ya Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Sebenarnya kalau secara logika Bapak Ibu, secara logika ya kita bicara, kita nggak usah pikirkan yang negatif dulu Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih sebuah pemahaman bahwa apa yang Bapak Ibu pikirkan semuanya benar. Kalau Bapak Ibu pikir ini mudah, Bapak Ibu benar. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir ini susah, Bapak Ibu juga benar. Jadi hati-hati dalam pola pikir. Jadi jangan ganggu pikiran Bapak Ibu dengan pikiran-pikiran yang nggak bagus. Itu yang saya saranin. Karena itu dalam hidup saya lakukan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menganggap apapun susah, bahwa ini tidak sesuai yang dibayangkan segala macam. Selalulah prasangka baik, hasil akan menjadi baik. Nah, saya akan tunjukkan satu resep Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan kalau secara logika Bapak Ibu misalnya lakukan bisnis ini seperti bekerja. Ya, contoh ya kita ibaratnya anggaplah kita jual produk ya Bapak Ibu ya, produk AFC. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu dalam 30 hari disediakan, sebenarnya kan kalau kita mau usahakan betul-betul, masa sih dalam 30 hari nggak bisa jualan 5 sampai 10 paket? Kan itu sebenarnya hampir mustahil kalau misalnya kita tidak kerjakan betul-betul. Nah sebenarnya bahkan di Zoom ini saya melihat beberapa orang yang saat dia serius, bahkan ini sebenarnya salah satu teman dekat istri saya, berapa waktu ini dia serius. Saya lihat closingnya hampir per 2 hari sekali ada. Karena kalau kita lakukan benar-benar Bapak Ibu, itu closing pasti ada. Terlepas Bapak Ibu menjalankan dengan sistem timnya masing-masing ya, itu kalau kita lakukan betul-betul, itu pasti terjadi. Nah sekarang saya mau tunjukkan ya, kalau nggak usah cerita jadi orang hebat misalnya. Bapak Ibu sebenarnya kalau lakukan 1 bulan bisa closing 1, tapi duplikasi Bapak Ibu. Nah ini namanya the power of one. Jadi closing 1 ya senyum dia ya, ya. Jadi closing 1, tapi duplikasi Bapak Ibu. Jadi bisnis ini Bapak Ibu bisnis leadership. Bapak Ibu harus mau merelakan waktu Bapak Ibu untuk membimbing mitra Bapak Ibu atau orang yang Bapak Ibu closingkan. Jadi 1 bulan 1, tapi duplikasi. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah jadi buat teman-teman yuk kita lihat sama-sama. Nanti kita masuk ke dalam sharing-sharing, boleh nanti kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Tapi saya mau tunjukkan dulu sebuah simple. The magic of power one Bapak Ibu. Yuk kita lihat sama-sama. Ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu di bulan pertama berhasil cuman ngerekrut ataupun closing 1 saja. Tapi ajarkan hal yang sama kepada mitra Bapak Ibu. Jadi kenapa nih? Ini contoh saja. Saya mau kasih contoh yang konyol Bapak Ibu ya. Maaf ya, saya kasih contoh yang konyol. Akhirnya kenapa kita nggak prospek ataupun nggak closing banyak-banyak? Karena kita takut manusia habis. Ada orang konyol seperti itu. Pak, saya nggak mau cerita dengan banyak orang, nanti manusia habis karena terbayangkan jaringan yang besar ya. Jadi akhirnya diajarin juga kepada temannya pun ikut jadi konyol. Oh, saya juga ikut leader saya lah, saya nggak mau cerita sama banyak-banyak, tapi saya mau 1 bulan closing 1 aja. Tapi duplikasi Bapak Ibu. Jadi ayo kita ini aja, jadi konyol lah, konyol berjamaah ya, konyol berjamaah. Yuk, konyol berjamaah aja sebenarnya bisa sukses Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ya, di sini ya. Nih, begitu kita sudah ngajak 1 orang, ini menduplikasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bulan depan ajak lagi 1 orang. Kasih tahu sama ini, kita 1 bulan 1 aja. Nanti orang habis. Akhirnya kita jadi konyol berjamaah. Nah, akhirnya yang 1 ini tadi juga dia 1 bulan 1. Coba kita perhatikan, bulan 1 kita punya tim 2. Bulan 2 saat duplikasi Bapak Ibu jadi 4 mitra. Bulan 3 karena masing-masing 1 jadi 8. Bulan 4 jadi 16.
Ya. Nah, ini coba Bapak Ibu coba tebak, perhatikan ya. Ini kalau di bulan ke-12 berapa mitra yang Bapak Ibu punya? Coba tebak aja Bapak Ibu, nggak usah pakai kalkulator. Kira-kira bulan 1, 2, bulan 4 jadi 4 ya, bulan 3 jadi 8, bulan 4 jadi 16. Kira-kira kalau diterusin 1 tahun berapa mitra Bapak Ibu? Ya, kira-kira menurut teman-teman dan Bapak Ibu. Tebak saja berapa kira-kira? Sebut aja angka. Coba di chat. Nah, kira-kira berapa? 4 ribuan. Wah, 48. Wah, wah, ini luar biasa sekali nih orang-orang ini semuanya. Tebak-tebakan ya. Ya, oke ya. Jadi mohon maaf kalau lidah saya ini agak Sumatera dikit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu kalau kita duplikasi Bapak Ibu yang benar ya, itu dalam 12 bulan Bapak Ibu akan terjadi 4096 mitra. Kalau satu duplikasi satu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya ini yang terjadi. Coba Bapak Ibu, ini yang namanya geometric progression. Ya, jadi ini daya ungkit. Pertama 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, 32. Yang jadi masalah itu adalah ini Bapak Ibu. Pada bulan ke-6, mayoritas orang kebanyakannya sebenarnya belum mencapai 2% dari yang akan sampai. Ini kalau 4096 Bapak Ibu itu minimal samurai sudah dekat shogun. Sudah dekat shogun sebenarnya. Apalagi kalau udah campur yang sudah sapphire atau diamond ya. Ini sudah shogun. Shogun itu lumayan sebulan di atas 100 jutaan ya. 150 jutaan nggak kemana ya, itu di akhir tahun dapat 575 juta. Tapi masalahnya di masa 6 bulan awal belum sampai 20% orang sudah banyak mengundurkan diri. Karena sebenarnya tidak sabar dengan namanya duplikasi Bapak Ibu. Nah, ini yang teman-teman harus pahami bahwa dalam bisnis ini butuh kesabaran dan proses ya. Nah, ini yang paling penting, pondasi dalam bisnis ini Bapak Ibu ya. Ya, ini yang paling penting. Ini yang Bapak Ibu harus pegang. Bahkan kalau Bapak Ibu mau screenshot silakan. Ini penting sekali kalau Bapak Ibu betul-betul mau sukses. Kita ini bukan money game, kita tidak melakukan penggandaan uang, kita bukan uang jadi uang, kita bukan perjudian Bapak Ibu. Ini murni usaha. Jadi dalam bisnis network marketing Bapak Ibu harus paham. Tahun pertama adalah tahun belajar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin boleh catat. Tahun pertama adalah tahun belajar, di mana usaha kita akan sangat besar ya, tapi hasilnya masih kecil Bapak Ibu. Nah, ini. Dan menariknya di sini kita walaupun tahun belajar tapi kita tetap ada hasil, konnichiwa-nya masih kecil-kecilan ya. Tahun kedua Bapak Ibu, di sini tahun sudah masuk ke dalam tahun yang sebanding. Kenapa? Usaha sama hasil sudah mulai sebanding Bapak Ibu. Jadi kalau tahun pertama Bapak Ibu mengerjakan ini dengan serius, tahun kedua hasilnya sudah lumayan gede. Dan tahun ketiga, biasanya sebagian orang mayoritas sudah merasakan yang namanya passive income. Biasanya mereka sudah tidak terlalu sibuk seperti tahun pertama, tapi hasilnya sudah besar, usahanya tidak terlalu besar. Mungkin lebih kayak roadshow, ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak lagi melakukan berjam-jam prospecting ya. Nah, saya melakukan bisnis ini dulu kayak orang gila Bapak Ibu, seperti orang gila. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Sempat dihina sama tetangga, dibilang itu om sama tantenya barusan pulang. Itu ke anak saya. Nah, tapi akhirnya banyak tetangga-tetangga yang akhirnya terpatahkan ya. Kita punya kehidupan yang lebih baik dibanding mereka. Jadi Bapak Ibu semua, ini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa tahun pertama di network marketing adalah tahun belajar, tahun kedua adalah tahun sebanding, tahun ketiga adalah tahun yang passive income, menuai hasil ya, teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini yang prinsip-prinsip dasar YMLM yang Bapak Ibu harus ketahui, sehingga ini supaya lebih menguatkan kita bahwa kita berada dalam industri yang tepat. Saya masuk ke dalam YAFC Bapak Ibu, yang saya tidak buka slide karena ini bukan slide presentasi LOP, simple saja. Salah satunya adalah Bapak Ibu harus paham ya. Pertama, kita punya perusahaan yang kuat. Ya. Kenapa memilih AFC? Bapak Ibu, tadi YMLM-nya sudah selesai ya. Nanti kita boleh sharing-sharing atau mungkin mau tanya jawab boleh. YFC yang pertama perusahaannya adalah perusahaan yang besar Ibu. Kok bisa yakin besar Pak? Perusahaannya udah berdiri dari tahun 69, sudah 50 tahun lebih ya. Dan apalagi kemarin saya baru pulang dari Jepang, yang menakjubkan sama saya Bapak Ibu, setiap sampel produk yang diciptakan AFC mereka akan simpan itu sampai dengan 5 tahun. Dan itu rupanya dalam satu gedung 8 lantai itu disimpan semua sampel-sampel produk yang diciptakan. Contoh dia produksi Subarasi gitu, yang misalnya produksinya per tanggal hari ini itu akan disimpan sampai 5 tahun ke depan. Nah itu, jadi maksudnya ini perusahaan luar biasa Bapak Ibu. Bukan karena basic perusahaannya AFC bukanlah perusahaan MLM, tapi perusahaan farmasi. Cuman 2018 masuk Indonesia dengan sistem network marketing. Ya itu saja keberuntungan kita ya. Sehingga kita yang tidak punya uang miliaran bisa menjadi distributornya mereka.
Nah, jadi lalu produknya luar biasa. Apa sih Pak spesialnya produk AFC Bapak Ibu? Kalau coba saya mau tahu nih, terutama kan nih para member. Menurut Bapak Ibu apa spesialnya produk AFC? Coba. Dan ini tidak semua perusahaan punya Bapak Ibu. Boleh jawab di chat. Yes, betul. Paten fungsi, paten manfaat, ya. Itu nggak ada di perusahaan lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara paten fungsi, itu tidak bisa katanya si Dika, atau katanya Pak Angga, ataupun katanya Pak Niko, ataupun katanya Pak Budi Darwin, atau Pak Mike, ataupun Pak Ernest. Nggak bisa. Dia harus lakukan uji coba ke minimal 1.000 orang. Satu orang tidak merasakan manfaat yang sama, itu paten fungsi nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Dan itu yang keluarin bukan AFC, tapi pihak ketiga. Ya, jadi kita punya produk yang kuat ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terus juga menariknya yang paling saya suka adalah bonus harian. Di perusahaan pertama saya, ini bukan perusahaan pertama saya produk ya, ini perusahaan kedua saya. Di perusahaan pertama saya itu bonusnya bulanan Bapak Ibu. Di AFC bonusnya harian. Apa manfaat bonus harian Bapak Ibu? Yang pertama bonus harian karena kita makannya setiap hari, bukan sebulan sekali. Betul apa betul? Nah, di bisnis AFC teman-teman, Bapak Ibu ya, ini adalah kita bisa katakan bahwa ini bisnis penyelamat. Karena kita bonusnya harian. Bahkan kita sehari bukan sekali makannya. Ada di sini yang sehari makan sekali. Saya rasa 3 kali. Bahkan teman saya ada yang makan 5 kali sehari. Jadi kita punya bonus di AFC itu bonus harian Bapak Ibu. Dan apalagi poin plus kalau kita punya bonus harian. Kita jadi lebih sadar dengan kondisi bisnis kita. Kalau hari ini saya tidak konnichiwa, berarti ada yang salah yang tidak saya lakukan dengan baik. Nah itu jadi monitoring untuk diri sendiri teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Jadi kita punya bonus harian ini adalah salah satunya kenapa kita beruntung ada di AFC. Terus kerja dimanapun dan kapanpun ya, kita diberikan support system yang kuat dari perusahaan ya, roadshow di mana-mana ya, bahkan GM kita keliling luar biasa itu. Wah, saya angkat tangan kalau lihat GM kita ya. Terus yang menariknya teman-teman, you are your own boss ya, kita tidak diatur oleh orang lain, tapi ini pesan saya walaupun kita on boss ataupun kita bos dalam bisnis kita sendiri, Bapak Ibu harus paham ya. Ini Bapak Ibu harus catat. Kalau mau sukses, Bapak Ibu harus bikin plan. If you fail to plan, you plan to fail. Apa itu Pak maksudnya? Jika Bapak Ibu tidak berhasil membuat perencanaan, Bapak Ibu sedang merencanakan untuk gagal. Jika Bapak Ibu gagal membuat perencanaan, maka Bapak Ibu sedang merencanakan untuk gagal. Jadi walaupun kita bos dalam bisnis kita sendiri, kita harus bikin rencana kerja besok ya Bapak Ibu ya, rencana kerja untuk 1 minggu, rencana kerja tim itu harus dibuat Bapak Ibu. Ya, nah itu teman-teman Bapak Ibu semua harus paham di titik itu ya. Jadi walaupun kita your own boss ya, tapi kita harus manage, kita punya planning. Terus momentum nanti saya akan cerita lebih detail ya. Terus modal kecil dan minim risiko. Nah ini kenapa kita memilih AFC dan ini sedikit aja tambahan Bapak Ibu. Ini sebenarnya ini saya ngambil dari perusahaan saya sebelumnya juga, tapi ini bisa dipakai. Poinnya begini Bapak Ibu. Perusahaan network marketing banyak, Bapak Ibu. Perusahaan network marketing banyak sekali. Itu ribuan Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara di dunia bahkan mungkin ratusan ribu, mungkin menyentuh jutaan perusahaan. Kalau kita bicara dunia Bapak Ibu, bisnis network marketing. Tapi apa yang bisa kita jadikan filter ataupun penyaringan untuk kita pilih perusahaan itu? Ya, yang pertama ya ini ada 5 pilar Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah kita harus tahu perusahaannya yang teruji dan terpercaya. Ya, kurang apa gitu AFC Bapak Ibu? Kita sudah dari tahun 69, bahkan sebenarnya dari nenek moyangnya itu bukan dari 69 Bapak Ibu, dari sudah ratusan tahun sebenarnya perusahaan AFC ini sendiri. Jadi perusahaan sudah teruji dan terpercaya. Yang kedua, kita harus punya pemimpin, manajemen yang bagus Bapak Ibu, yang punya visi, misi dan jelas. Bapak Ibu yang sudah bergabung di atas 1 tahun, tapi ibaratnya masih terus berusaha ya dalam arti, tapi Bapak Ibu pasti juga sudah ketemu ataupun sudah lihat, minimal kita lihat karakter pemimpin kita atau manajemen kita Bapak Ibu, luar biasa. Ini jujur saja saya juga apresiasi sama Pak Angga ya, yang komitmen terus konsisten untuk mensupport kita semua. Adanya training, terus hari Rabu ada LOP, hari Sabtu ada ilmu dari dokter ya, dokter asli Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisnis ini punya visi dan misi yang jelas. Terus produk yang sudah terbukti manfaatnya. Nah, menariknya di produk kita Bapak Ibu bukan hanya terbukti, tapi punya paten fungsi Bapak Ibu.
Nah, yang keempat penting ya, ini kita memiliki marketing plan yang dahsyat, yang saya nggak usah jelasin secara detail, tapi poinnya kita punya bonus harian, bonus bulanan, bahkan bonus tahunan. Nah, jadi lalu support system yang mudah diduplikasi ya, Bapak Ibu pasti sudah punya tim yang masing-masing sudah membangun timnya, sehingga Bapak Ibu hanya perlu ikut. Dan ada satu yang tidak ada di perusahaan lain, Bapak Ibu. Ini yang saya mau sampaikan buat kita orang Indonesia. Namanya momentum. Nah, ini saya jelasin sedikit Bapak Ibu ya. Saya ini adalah pelaku bisnis jaringan. Perusahaan pertama saya itu dari Amerika Bapak Ibu. Dan Indonesia bukanlah negara pertama yang dituju oleh perusahaan ini di Asia. Jadi perusahaan itu ya, itu ada di posisi Asia, dia di bawahnya Malaysia, di bawahnya Singapura, Asia Tenggara terutama. Ya. Nah, jadi ada juga, coba Bapak Ibu perhatikan, perusahaan network marketing yang dasarnya internasional. AFC kan internasional nih, dari Jepang. Itu biasanya Indonesia, Bapak Ibu, itu posisinya selalu di bawah negara lain. Yang mungkin Bapak Ibu familiar dengan bisnis ini. Yang internasional, saya nggak bicara perusahaan lokal ya. Nah, saya bicara perusahaan yang induknya di internasional. Biasanya Indonesia itu ada di bawah negara lain. AFC adalah perusahaan internasional, Bapak Ibu. Tapi sistem network marketingnya kita adalah yang pertama. Bukan hanya Asia Bapak Ibu, tapi di dunia. Sekarang AFC terus berkembang. Saya berpikir secara logika sederhana saja teman-teman dan Bapak Ibu. Saat dia berhasil besar di Indonesia, menurut Bapak Ibu dia akan stop saja di Indonesia atau dia akan melebarkan sayapnya ke seluruh dunia? Menurut Bapak Ibu? Akan melebarkan sayap. Bahkan sedang dalam persiapan Bapak Ibu. Beberapa negara termasuk Malaysia, terus US ya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? AFC satu-satunya bisnis internasional, network marketing internasional yang dimulai dari Indonesia. Artinya betapa ruginya orang di luar sana yang nggak join AFC. Artinya bahkan sistem jaringan kita simple, hanya binary kiri dan kanan, asal ikut saja, ikut aja berproses, sabar saja berproses, biasanya kecipratan Bapak Ibu. Karena sistemnya cuma 2 jalur, kadang-kadang ada sedikit rezeki, leadernya aktif, dapat limpahan. Karena pairingnya dalam bisnis binary, dia tidak peduli siapa yang merekrut. Nah itu yang Bapak Ibu harus katakan. Jadi saya bicara kenapa kita harus ada di AFC, karena momentumnya ada di situ. Indonesia menjadi negara pertama untuk sistem network marketingnya. Nah saya selalu bilang sama tim ya, saat nanti sudah terjadi ekspansi ke Malaysia ataupun negara lain, sudah nggak usah pilih perusahaan yang lain. Jalanin saja AFC. Karena kita menjadi pionir, perintis dalam sistem jaringan sehingga market kita akan sangat-sangat besar. Nah, itu ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu ya, secara gambaran itu tadi yang saya bisa sharing dari why MLM-nya, dari why AFC-nya, teman-teman. Jadi kenapa memilih bisnis network marketing? Karena banyak sekali kemudahan dan resiko yang sangat kecil yang sudah saya jabarkan tadi satu demi satu ya. Yang kedua, kenapa memilih AFC? Karena tadi ada 5 pilar yang sudah terpenuhi di perusahaan ini ya. Lalu ada plus 1 namanya momentum. Dan momentum ini biasanya datangnya kadang itu bisa ratusan tahun sekali. Dan kita beruntung ya ketemu dengan AFC, saya pribadi merasa beruntung ya Bapak Ibu di AFC, karena kita menjadi salah satu orang yang akan menjadi orang besar dalam bisnis jaringan. Saya kan di perusahaan pertama, saya kan salah satu upline dari upline, saya kan orang Amerika Bapak Ibu, saya melihat sendiri dia beli rumah di gunung Bapak Ibu ya, di Amerika sana. Lalu saya bilang sama istri saya, kenapa mereka bisa seperti ini? Penghasilannya bisa 3-5 miliar per bulan. Karena mereka adalah pelopor dari sistem internasionalnya. Terbayang nggak teman-teman dan Bapak Ibu, kita akan menjadi seperti itu. Kalaupun nih, misalnya kita nggak menjadi Budi Darwin ya, yang 1 bulannya sudah di atas 1 miliar. Anggap deh, 50% dari Budi Darwin. Masih oke nggak Bapak Ibu untuk diperjuangkan? Berarti kalau 50% ya itu. Oh, Pak 50% masih kebanyakan Pak. Kan Pak Budi Darwin itu setahu saya sudah 1,4 M gitu ya. 50%, 25% deh. 1 bulan dapat 300-400 juta. Masih oke nggak Bapak Ibu? Masih sangat oke. Potong lagi deh. Nggak usah 30% deh, 25%, 10%. Dari 1,4 miliar, 140 juta per bulan masuk ke rekening tiap-tiap bulan. Dan insya Allah bisa diwariskan. Menurut Bapak Ibu, 140 juta per bulan, itu cukup nggak? Lumayan nggak untuk kehidupan kita?
Lumayan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat apa yang saya sampaikan malam ini, pesan saya jangan lirik kanan lirik kiri lagi. Pak, saya part time, nggak apa-apa jalankan part time, tapi bisnis jaringannya lakukan AFC aja. Ya, jadi kalau misalnya Pak, saya konvensional ada, tapi saya juga lakukan, nggak apa-apa, boleh. Itulah kebebasan dalam bisnis ini Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan ini secara part time, kita terserah mau full time. Nah, saya memutuskan full time karena saya memang memilih untuk memiliki waktu yang bebas bersama keluarga, tapi juga tidak membelakangi ataupun kita tidak meninggalkan perjuangan ya, bahwa dalam bisnis ini kita butuh perjuangan. Nah itu ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Tadi mohon maaf tadi kalau misalnya agak ngebut-ngebut sedikit, karena memang biasanya kalau acara dari kantor itu ada limitasi waktu, tapi boleh silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ini ya tanya jawab atau sharing-sharing ya. Tapi mungkin saya dibantu juga oleh Pak Angga ya. Boleh Pak Angga kalau misalnya apa namanya ada teman-teman yang mau bertanya ataupun mungkin ada komen-komentar yang ini ya teman-teman Bapak Ibu silakan. Oke, kita tanya jawab sebentar. Saya sambil minum ya Pak Angga. Siap Pak, siap. Nah ini tadi komen-komen ya teman-teman. Ada recordnya nggak ya, ketinggalan setengah. Wah ini tapi ada live-nya nih Bapak Ibu ya. Setahu ya betul ya Pak Angga ya. Yang butuh record itu kita ada live-nya di Facebook Bapak Ibu. Kalau Facebook kan bisa nonton ulang. Setahu saya seperti itu. Tapi Betul ya, kalau gitu ya, Pak? training nggak ada Pak. Kalau training dihapus. Oh training nggak ada ya? Oke oke. Biar semuanya tetap kangen sama trainingnya Bapak. Jadi nanti kalau training lagi Bapak, wah itu ramenya lebih rame lagi karena pada penasaran. Ya, intinya sambil-sambil kalau misalnya ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Jadi tadi saya ada lihat beberapa teman-teman ada yang ini ya bertanya ataupun tadi ada sedikit ini mungkin ini ya Bapak Ibu satu saya lupa nih, ada satu yang saya mau kasih resep Bapak Ibu. Nih sambil-sambil ya Pak Angga nggak apa-apa ya. Nih saya rasa ini penting ya. Siap, Pak. Nah ini tadi saya ada lihat yang bilang kadang-kadang kenyataan tidak seperti yang dibayangkan. Ini yang ngomong bukan saya Bapak Ibu. Jika Anda pikir Anda bisa, Anda adalah benar. Jika Anda pikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Jadi jangan pernah pengaruhi pikiran Bapak Ibu dengan yang tidak bagus-bagus ya. Jadi apa yang Anda pikirkan bisa menaikkan atau menarik kita ke bawah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini betul-betul terjadi dalam kehidupan saya. Kalau kita selalu prasangka baik, dia akan jadi baik. Nah ini juga bukan dari saya ya. Ini sebenarnya dari buku-buku motivasi dan ini orang-orang sukses menjalankannya Bapak Ibu. Nah jadi pikiran akan menjadi perkataan, perkataan akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu Bapak Ibu yang menghasilkan takdir hidup kita. Nah ini yang teman-teman harus pahami ya. Jadi dalam perjalanan sukses, Bapak Ibu harus mengerti tentang pola ini. Bahwa ternyata untuk jadi orang sukses itu bukan dari latar belakang seperti apa, bukan dengan ini, tapi dengan mindset yang benar teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah ini saya kasih satu ya, mungkin ini bonus sedikit. Mantra. Nah, saya kebetulan juga ahli nujum ataupun saya ahli sihir ya. Enggak bercanda Bapak Ibu ya. Ini mantra sukses ini sebenarnya beberapa mitra saya sudah familiar dengarnya, tapi enggak apa-apa saya share sama Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus pahami kalau mau sukses. Ya, ini yang jika kita takut pada perkara-perkara yang belum tentu hasilnya, hendaklah selalu ingat. Nah, ini mantranya Bapak Ibu. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku harus wajib mencobanya. Apa nih maksudnya nih Pak Dika? Ini yang diajarkan oleh guru saya. Kalau Bapak Ibu mau sukses di sini, kadang-kadang kita mau prospek orang, mau sharing sama orang, mau menawarkan orang, kita takut Bapak Ibu. Ya, kita takut biasanya. Tapi pakai prinsip itu. Jika tidak ada kerugian dalam mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku harus wajib mencobanya. Poinnya di arah mana nih Pak Dika? Arahnya adalah ke misalnya Bapak Ibu mau prospek. Kan kalau kita mau prospek, mau nawarin kan nggak ada rugi kalau kita nyoba, betul nggak? Tapi kalau berhasil, banyak nggak keuntungannya? Bapak Ibu akhirnya akan dapat mitra, Bapak Ibu dapat closingan, terjadi pertumbuhan omset. Nah, pakai prinsip itu Bapak Ibu. Kalau kita ragu ataupun takut dengan perkara-perkara yang hanya ada di pikiran kita, kadang takut itu nggak ada wujudnya Bapak Ibu. Ya, nah itu tadi.
Pakai mantra itu. Jika tidak ada kerugian dalam mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku harus mencobanya. Contohnya, Bapak Ibu mau prospek orang yang hidupnya levelnya di atas Bapak Ibu. Pakai prinsip itu. Kan nyoba nggak apa-apa. Dan pada faktanya Bapak Ibu, orang-orang hebat, dia menghargai orang-orang yang berani. Nah, itu yang teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Nah, itu sedikit ya. Tadi saya lupa tuh tadi ada yang saya siapin supaya mungkin dapat manfaat Bapak Ibu, setidaknya dapat mantra yang diberikan oleh guru saya kasih mantranya ke Bapak Ibu. Nah, pakailah mantra itu tapi nggak perlu pakai lilin, nggak boleh pakai kemenyan, cukup ditanamkan dalam hati dan pikiran saja ya, Bapak Ibu. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing-sharing. Ya, mungkin dari saya itu Pak Angga. Oke, ini saya dari tadi lagi nyari, kayaknya nggak ada yang tanya, semuanya ucapan terima kasih dan Oh, iya, iya. pujian, Pak. Semuanya pada bilang training Bapak keren, cara bawa Bapak keren, dan Siap, terima langsung kasih. masuk di hati dan di otak katanya cara trainingnya. Wis, Ini karena gelas ini, ya gelas ini gelas mantap, khusus ini. gelas biru. Iya. Nah, itu Oke. buat ya itu ya, mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Intinya ini murni ya, adalah untuk kita belajar bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, kalau Oke. dari saya paling itu, mungkin ada tambahan dari Pak Angga, silakan Pak. Kalau saya nggak ada sih Pak, kalau saya cuman eh, tunggu. Saya tadi di awal belum ini, biasanya saya kasih tahu. Jadi teman-teman di sini di EFC, mungkin kalau yang baru-baru ada acaranya itu 3 kali teman-teman 1 minggu. Jadi dia ada training, ada LOP, dan ada seminar kesehatan. Kalau hari ini yang teman-teman lagi saksiin ini training, kita bilangnya training atau sharing. Nanti di hari Rabu kita ada LOP online juga, dan hari Sabtu itu kita ada seminar kesehatan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang produk dan lain-lain, itu bagusnya di hari Sabtu. Langsung speakernya itu dokter. Jadi teman-teman kalau mau tanya juga pasti harusnya lebih yakin gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, Ini ada minta mantra ulang. waduh, diulang mantranya. Boleh Pak, diulang mantranya Pak, sambil baru Ya, itu kita mantranya sederhana close. Bapak Ibu ya, tapi nggak usah pakai lilin. Jika tidak ada kerugian dalam mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku harus wajib mencobanya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya untuk pola mindset saja. Kadang-kadang kita kan takut ya, mau prospek ataupun menawarin. Kalau nggak ada rugi mencoba, kenapa nggak dicoba saja? Atau juga kita ibaratnya orang kalau kita cerita tentang AFC, nawarin segala macam, paling jelek apa sih? Bapak Ibu harus tahu, bisnis ini resikonya nggak ada yang lain. Kita nggak ada resiko rugi uang segala macam. Resikonya cuma ditolak. Dan ditolak itu kalau sudah menjalani proses Bapak Ibu itu cuman hiburan aja Bapak Ibu. Bahkan ada ilmu yang saya buat di training itu kalau kita ditolak ketawa aja Bapak Ibu. Nah, itu yang nolak pun jadi bingung, malah mungkin bisa join ya. Nah, itu. Jadi itu ilmu seperti itu yang memang kadang-kadang kita harus miliki Bapak Ibu ya. Nah, gugur Oke. satu Nah, tumbuh ini seribu. minta slide-nya ternyata Pak. Mungkin slide-nya juga nggak apa-apa dibuka aja. Mungkin ada yang mau screenshot gitu Pak mungkin. Boleh Bapak Ibu. Nah, yang mana nih? Yang tadi minta slide itu ya, momentum ya tadi apa? Pilar ya. Nah, ini. Mantranya, slide Oh, mantranya. slide mantranya boleh. Nih kalau slide mantranya ini Bapak Ibu, Oh. ntar saya hilangin tulisan-tulisan saya. Biasanya kalau ngezoom tuh udah kebiasaan coret-coret nih. Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau mau. Ini tadi ada juga saya lihat yang ini mungkin Bapak Ibu mau screenshot ya. Boleh. Terus nah, ini tadi ada yang mau nanya pilar ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pilar sukses Bapak Ibu. Saya tambahin plus momentum karena AFC punya ini kuat sekali Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mungkin di lapangan bertemu dengan para pebisnis jaringan ya teman-teman. Nah, itu yang ini yang kita nilai plus itu ada momentum ini. Nah, ini juga boleh di screenshot. Nah, Yes. Nah, oke. bisa Oke. teman-teman, ini udah pasti kalau Pak Dika bilang bisa, pasti bisa dijalanin, mantranya pasti harusnya berhasil. Karena saya sendiri pribadi pun udah kenal Pak Dika dari dia masih Toreda, teman-teman. Saya tahu tuh dari Toreda, terus Ronin ya Pak, terakhir naik yang panggung Ronin kan? Enggak, saya memang tahun pertama Toreda, ini belum Toreda. tahun kedua Samurai Roninnya belum sampai naik panggung sih. Jadi Oh, dari Toreda langsung yang lagi itu Samurai. Toreda ya yang naik panggung ya Pak ya? Ya, waktu pertama Toreda. Nah, ada tuh videonya, kalau teman-teman perhatiin videonya ada tuh Pak Dika di atas panggung di Jogja. Itu tuh. Ini orangnya ternyata teman-teman. Nah, gitu. Oke. Iya.
Oke, teman-teman, kayaknya kalau saya lihat pertanyaan ini rata-rata udah dijawab sama Pak Dika aja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan-pertanyaan general kayak gimana caranya untuk jelasin ke orang, gimana caranya untuk kalau 3 bulan pertama apa segala macam kayak begitu, dan itu kayaknya tadi juga udah rata-rata di-sharing, diceritain juga, dan gimana caranya buat prospek orang yang mungkin menurut kita dia nggak tertarik, tadi juga udah ada juga, pasti semuanya all in, full package. Jadi kalau nggak bisa dapat rekamannya boleh minta nomor HP-nya Pak Dika. Wah, itu langsung ke Pak Dikanya. Pak Dikanya Ini itu tergantung sosmednya Pak saya Dika. Bapak Ibu, mana tahu mau Tuh, Instagram bersilaturahmi tuh saja. Suadika. Ada di Wow, samping saya tuh. Itu kalau apa namanya silakan. Bapak Ibu. Kalau HP sih boleh sih Bapak Ibu, tapi ya nggak apa-apa ya maksudnya. Tapi tetap Bapak Ibu harus pahami bahwa Bapak Ibu juga harus tetap berjalan bersama leadernya. Jadi kalau untuk HP ini nomor mungkin lebih bagus sosial media aja, nanti bisa ini Bapak Ibu. Ya, Nah dari itu, sosmed aja. nah sosmed saya ada Facebook saya, ya. Oh kurang jelas. Nah sosmed saya sebenarnya gampang cari saya Bapak Ibu. Nama saya seperti ini Bapak Ibu. Nah itu biasanya ketemu sih di IG ataupun di Facebook. Nah ini kalau di Facebook saya itu Swadika spasi N, kalau di Instagram saya Swadika WAW ya Bapak Ibu. Nah ini IG saya. Silakan kalau misalnya ini untuk bersilaturahmi ya Bapak Ibu. Ya itu ada yang mana itu langsung di ini. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, kadang saya juga ada bikin video-video cuplikan kecil, kadang-kadang saya share ke tim saya, itu ada YouTube kecilan, bukan untuk bikin jadi YouTuber. Kadang-kadang saya pakai YouTube untuk jadi media, untuk ngasih sedikit sharing kepada mitra. Nah itu yang buat teman-teman mungkin bisa pakai juga. Silakan ya, nanti kalau misalnya mau ibaratnya dapat sharing atau apa, kita bisa sama-sama bersilaturahmi. Oke. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Pak Dika untuk waktunya dan trainingnya dan ilmunya semua Pak malam ini. Sama-sama Pak Angga. Dan buat teman-teman juga yang udah hadir, bela-belain nih hari Senin biasanya sepi. Hari ini tadi saya lihat udah tembus 500 lebih orang yang tertarik berarti untuk mendengarkan sharing hari ini dari seorang Swadika spasi N Facebooknya. Jadi artinya semoga teman-teman semua mungkin 500 orang ini bisa mendapatkan sesuatu hari ini setelah ikut sharingnya Pak Dika. Amin, amin Oke, Pak. sering-sering ya Pak Dika. Oh iya, Siap. jelas. Saya todong terus teman-teman. Siap. Oke, Oke. teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Oke, Pak. terima kasih Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sukses untuk semuanya.